Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu inilah 3 kriteria tenaga honorer P3K paruh waktu yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Cek cara hitung gaji yang diterima. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan oleh para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Mekanisme ini memberikan gambaran baru bagi tenaga honorer yang mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara atau ASN P3K, baik secara paruh waktu maupun penuh waktu. Berikut ini adalah rangkuman informasi terkait mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu dan penuh waktu yang perlu diketahui oleh para tenaga honorer, yaitu 1. Soal mekanisme pengangkatan P3K. Hasil seleksi CAT Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan 2 kemungkinan bagi tenaga honorer. Bagi yang mendapatkan formasi tanpa pesaing, status mereka akan langsung menjadi P3K penuh waktu. Namun, tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Pengaturan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan secara massal. Kemudian yang kedua yaitu penghitungan gaji P3K paruh waktu. Untuk P3K paruh waktu, gaji dihitung berdasarkan upah minimum regional atau UMR di daerah masing-masing. Jam kerja yang diterapkan adalah 4 jam per hari atau setengah dari jam kerja penuh. Sebagai contoh, jika UMR suatu daerah sebesar 2 juta rupiah, maka gaji yang diterima P3K paruh waktu sekitar 1,39 juta per bulan. Meskipun demikian, pemerintah menjamin bahwa gaji P3K paruh waktu tidak akan lebih rendah dari pendapatan honorer sebelumnya. Kemudian yang ketiga, status dan hak P3K paruh waktu. P3K paruh waktu tetap memiliki hak dan status yang sama dengan P3K penuh waktu dalam hal administrasi, termasuk nomor induk pegawai atau NIP. NIP akan mencakup data lengkap seperti tanggal lahir, tahun pengangkatan, jenis kelamin, dan urutan pengangkatan. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme pengangkatan ke penuh waktu
Maksudnya dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Tenaga honorer yang berstatus P3K paruh waktu akan memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pengangkatan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, skor hasil tes seleksi kompetensi. Kemudian, masa kerja, usia tenaga honorer. Proses pengangkatan dari paruh waktu menjadi penuh waktu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Selanjutnya yang kelima yaitu sumber dana atau sumber pendanaan gaji. P3K penuh waktu akan digaji menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan P3K paruh waktu akan digaji melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan ketersediaan anggaran untuk pengangkatan ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tidak ada tes ulang untuk P3K. Bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K, tidak akan ada tes ulang dalam proses pengangkatan ke status penuh waktu. Pengangkatan dilakukan berdasarkan kuota formasi yang tersedia di daerah masing-masing. Seluruh tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk menyelesaikan status tenaga honorer secara menyeluruh. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mekanisme NIP untuk P3K. NIP yang diberikan kepada P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu tetap memiliki format yang sama. Format ini mencakup informasi penting seperti tahun dan tanggal lahir, tahun pengangkatan, jenis kelamin, hingga nomor urut pengangkatan. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada tenaga honorer yang dirugikan dalam mekanisme ini. Selain itu, pemerintah juga menjamin bahwa gaji P3K paruh waktu tidak akan lebih rendah dari pendapatan sebelumnya. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru bagi para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu 3 kriteria honorer P3K paruh waktu yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Cek cara hitung gaji yang diterima. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.